Ya pemirsa, saya perkenalkan dulu para pandit yang bergabung di Soccer Time hari ini. Sebelah kanan saya ada Gita Suwondo dan juga Edwin Setrinata. Apa kabar, Bung Edwin? Kita sehat. Di sebelah kiri saya juga ada Roni Pakemanan dan juga Anton Sanjoyo. Bung Joy, Bung Ropan, selamat malam. Apa kabar? Kita bahas dulu evaluasi Timnas Indonesia di SEA Games Filipina. Bergabung juga di luar studio ada Wakil Ketua Umum PSSI Cucu Sumantri. Selamat malam, Pak Cucu. Ya, kami akan coba mengontak Pak Cucu lagi. Saya tanya dulu di sini Bung Joy. Bung Joy, kalau Anda melihat ini evaluasi dari Timnas Indonesia U23 di SEA Games kemarin, apa nih Bung Joy? Catatan penting dari Anda? Iya, kalau kita lihat memang sekali lagi kita gagal di partai puncak ya. Terakhir kali juara SEA Games tahun 91, kita belum pernah juga juara di AFF. Ya. Jadi memang sudah lama sekali Indonesia tidak mendapatkan tempat terbaik bahkan di level Asia Tenggara. Ya. Tapi memang persoalannya buat saya yang melihat kemarin itu sebetulnya secara permainan cukup berimbang. Bahkan Indonesia secara rata-rata di 20 menit pertama sangat bagus ya. Cuma tapi lagi-lagi di babak kedua keteteran seperti blokade mental ini yang saya rasa, karena saya katakan pemain-pemain Vietnam ini punya determinasi yang luar biasa. Mereka bermain dengan hampir semua bola mereka kejar, mereka bahkan juga bisa cenderung bisa bermain keras, bahkan sedikit kasar. Ya. Dan itu tidak diimbangi oleh pemain-pemain Indonesia yang cenderung to respect terhadap lawan, sehingga kemudian lawan Vietnam dengan mudah kemudian mengambil alih kendali. Mereka bisa bertahan dengan sangat bagus, melakukan serangan balik dengan mematikan juga, apalagi kita kehilangan Evan Dimas. Itu yang kemudian membuat mental yang sudah sedikit berada di bawah Vietnam langsung ambruk dan kebobolan 3 gol. Oke, lebih kepada menggoyahkan Vietnam, berhasil menggoyahkan mental juga emosi para pemain Indonesia seperti itu. Pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah Coach Indra Syafri layak dipertahankan untuk tim pelatih Timnas Indonesia, Bung Edwin? Kalau ditanya layak, saya pikir layak ya. Karena dari setiap tingkatan umur sudah pernah melatih. Jadi kontinuitasnya ada dari proses yang sudah dilalui oleh Coach Indra Syafri. Apalagi kan baru setahun gitu ya. Dengan permainan yang ditunjukkan saya pikir juga cukup baik. Tadi sudah dikatakan oleh Bung Joy di final. Kita main bagus, cuma memang intensitas konsistensinya hilang di babak yang kedua, sehingga Vietnam bisa mengambil keuntungan dari situ. Indra Syafri layak diberikan kesempatan, dia juga cukup kenal kok sebenarnya pemain-pemain yang dia panggil, karena dia sudah membina dari sejak usia muda kan sebenarnya. Ya, artinya bagaimana kemampuan Coach Indra Syafri dalam mencari bibit-bibit muda lagi itu menjadi sebuah keunggulan tersendiri bagi Coach Indra Syafri. Karena isunya Coach Indra Syafri juga ingin melatih timnas senior seperti itu. Bung Gita. Iya, saya pikir sama dengan Edwin ya, bahwa layak dia dipertahankan. Bukan dipertahankan, artinya begini, hasil Perak ini saya pikir sudah ekspektasi ya. Harus diakui bahwa Vietnam ada di atas kita dari segala level. Vietnam ada di atas kita. Itu sudah di atas kertas seperti itu. Ya, dari segala macam kelompok umur mereka sudah ada di atas kita. Mereka sudah tim yang ini sudah dilatih lama dan sudah pernah ikut Under 20 Piala Dunia ya. Walaupun hasilnya mereka tidak cetak gol, mereka hanya dapat 1 poin dari New Zealand saat itu. Tapi jelas bahwa tim ini sudah lebih matang dari kita. Jadi saya pikir ekspektasinya sudah berhasil dari Indra Syafri dan layak dipertahankan untuk tetap continue, tapi untuk membawa bibit baru sehingga kita... Problemnya dia tuh terlalu soft. Ya, itu terlalu soft. Pembawaan orangnya lembut, sopan gitu ya. Jadi ini terbawa dalam permainan tim yang saya lihat nggak bisa lawan Vietnam seperti itu. Lawan Vietnam juga harus keras, bukan kasar ya, harus keras juga gitu loh. Dan itu yang mungkin karena pembawaannya Indra Syafri yang sangat santun gitu ya. Pemainnya juga menjadi kemudian terlalu hormat kepada lawan, dan itu tidak bisa dalam pertandingan final. Kita pasti dihajar habis-habisan. Ya kelihatan kok di grup juga kan kita menang, unggul sampai 10 menit terakhir, kita dibombardir di 10 menit terakhir itu kita kemasukan 2 gol pada saat kita terus ditekan bahwa pemain terlalu bertahan. Bukan terlalu bertahan sebenarnya, Vietnam maksa kita bertahan. Tapi saya pikir terlepas dari Indra dari saya, bagaimana saya kira seorang Indra ini, seorang pelatih harus pintar membaca permainan. Artinya dia harus bisa membaca seluruh rangkaian pertandingannya dan juga aktif. Para asisten dia juga harus aktif, bisa memberikan masukan kepada ini, bukan hanya menjadi penonton dalam setiap pertandingan. Itu yang dibutuhkan oleh seorang Indra Syafri ya. Dia menghadapi tim yang secara kualitas berada di atas kita. Jadi dia harus punya beberapa cara, ada plan A, plan B, dan plan C untuk bisa mengubah pertandingan di lapangan. Dan itu tidak terjadi karena mereka menghadapi tim yang di semua tim itu adalah Vietnam ini yang lebih bagus. Semua dari semua aspek mereka ada di atas kita. Jadi untuk mengalahkan mereka saya pikir sangat sulit. Dengan taktik apapun sangat sulit. Mereka lebih rapi main, lebih disiplin secara
secara fisik, secara stamina mereka, mental mereka lebih bagus. Jadi saya pikir untuk Perak aja udah luar biasa bagi Sudah luar biasa. Kita tanya langsung ke Waketum PSSI. Ada Cucu Sumantri. Pak Cucu, selamat malam. Selamat bergabung di Soccer Time. Selamat malam, Bung Reza. Iya, Pak Cucu, apakah sudah ada evaluasi sejauh ini terkait penampilan Timnas Indonesia U23 di SEA Games Manila, Filipina? Oh, tentu saja kemarin kita mulai dari Filipina ya. Pada saat selesai pertandingan, kita dipimpin oleh Ketua Umum Pak Irawan, sudah langsung melakukan evaluasi tentang apa yang sudah kita laksanakan di sana. Jadi evaluasi ini tentu saja kita laksanakan secara menyeluruh, baik itu terhadap pemain, pelatih, maupun pengurus kita sendiri. Tentu saja evaluasi ini sampai saat ini federasi sampai sejauh mana dalam rangka pembinaan. Ini langkah-langkah yang kita lakukan, Bung Reza. Baik, apa poin-poin penting dari hasil evaluasi tersebut, Pak Cucu? Yang pertama, kita mengevaluasi mulai dari tahap perencanaan, persiapan maupun pelaksanaan dalam rangka kita menyiapkan tim yang kemarin kita melakukan SEA Games tersebut ya. Baik itu dari pemilihan pemain, kemudian dari pelatih kita juga dengan pangkatnya maupun dukungan lainnya. Itu yang kita lihat, termasuk kita mengevaluasi juga tentang lawan-lawan yang kita hadapi ya. Baik itu pemainnya maupun pelatihnya, karakternya masing-masing. Untuk itu kita makanya kemarin PSSI mendampingi ya, khususnya saya sendiri mendampingi mulai dari tahap persiapan. Betul yang dibilang itu tadi oleh rekan-rekan, salah satunya yang kita support mereka adalah dalam karakter atau mental dari para pemain kita untuk siap bertarung, bertempur dengan lawan apapun yang dihadapi. Karena pelatih-pelatih mereka kan berbagai macam karakter nih. Kalau kita lihat mulai dari Laos, Myanmar kemarin, apalagi Vietnam, ternyata karakter-karakter pelatihnya cukup keras. Kita sudah bagus pelatih kita Pak Coach Indra Sapri itu. Tapi memang beliau memang lebih santun dan saya rasa bagus juga. Dia menekankan kepada pemain kita untuk tidak mencederai lawan. Nah, walaupun ternyata ya lawan yang kita hadapi ya kalau saya lihat bukan cenderung keras, cenderung kasar gitu ya. Tapi kita lihat di lapangan kan anak kita siap juga bertempur untuk menghadapi mereka. Itu, Bung. Baik, artinya memang menurut Anda sudah ada instruksi dari Coach Indra Syafri bahwa timnas kita harus bermain santun dan kita akan kembali lagi bersama Anda. Pak Cucu, tetap tahan di posisi Anda. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Soccer Time.